Beberapa ribu tahun yang lalu, peradaban manusia pertama muncul, mekar di bulan sabit yang subur, Mesopotamia, lembah Indus dan tepi sungai Nihil. Teknologi dan budaya penduduk kita telah maju sejak sampai sekarang, kami menjangkau untuk menyentuh dunia terdekat, sekitar kita, ketika intrik kami berubah menjadi bintang. Kami terkagum-kagum, apakah peradaban lain muncul di tempat lain sebelum kita? Tampaknya masuk akal untuk mempertimbangkan itu. Mungkin ada beberapa peradaban lebih tua dari diri kita sendiri. Ya, tapi bisakah kita dikelilingi oleh peradaban yang lebih tua, bahkan jauh lebih tua dari diri kita sendiri? Jadi duduklah dan ambil secangkir teh dan bergabunglah saya. Keeping Profesor, seperti hari ini kita menjelajah minuman umur panjang peradaban dan diskusikan baru. Jadi itu adalah astronom Carl Sagan yang membawa masalah umur panjang peradaban menjadi pemikiran populer dengannya tulisan dan seri Kosmos yang indah di 1980. Sagan beralasan bahwa peradaban itu tidak mungkin masuk langkah kunci teknologi dengan kami. Mereka akan baik menjadi di belakang atau di depan, tetapi itu akan tampak sangat tidak mungkin akan ada yang sama tingkat perkembangan sebagai diri kita sendiri. Kritis sekalipun Sagan memikirkan tentang komunikasi dengan peradaban asing, terutama dalam hal radio komunikasi sekarang. Karena manusia hanya memiliki radio teknologi selama sekitar 1 abad, maka itu berarti jika yang lain, peradaban jauh di belakang kita, mereka belum memiliki teknologi radio, dan dengan demikian tidak akan terdeteksi. Sejauh cara berpikir Sagan pergi, tetapi ini fokus pada teknologi radio, mungkin tidak lebih dari sebuah produk dari waktu yang Anda lihat di tahun-tahun itu, mencari intelijen luar angkasa. SETI dibingkai hampir secara eksklusif sebagai pencarian komunikasi radio atau kebocoran, mengingat serapan radio yang sangat besar sebagai sarana komunikasi di bumi ini. Ini sangat masuk akal bagi mereka yang ada di waktu. Tetapi sejak itu kami telah melihat transisi jauh dari radio ke teknologi baru seperti laser dan serat optik. Pemikiran modern telah bergeser dari pencarian radio murni dan akhir-akhir ini kita sering berbicara tentang berburu tanda tangan tekno, sementara radio tentu saja merupakan contoh dari tanda tangan tekno. Konsepnya jauh lebih luas dan mencakup segala macam efek seperti mendeteksi satelit yang mengorbit untuk transit Anda, kota mereka melalui emisi termal dan bahkan polutan mereka di atmosfer melalui atmosfer karakterisasi. Dengan pemikiran ini dalam pikiran itu tidak jelas bahwa ini premis dasar bahwa peradaban yang lebih muda akan kurang terdeteksi dari peradaban dewasa yang lebih tua. Sebenarnya tahan lagi. Setelah semua peradaban berkembang, mereka mungkin datang dengan teknologi untuk sembunyikan menyelubungi kehadiran mereka. Memang di tim kami bahkan telah mengusulkan teknik tertentu, mereka bisa menggunakan untuk melakukan hal itu jika Anda tertarik dalam melihat ke bawah dalam deskripsi untuk video dan makalah kami tentang topik itu. Sebaliknya peradaban yang lebih muda, seperti sebagai salah satu di tengah-tengah industri revolusi, akan mencemari atmosfer mereka dengan polusi asap dan sintetis pendingin seperti CFX. Mereka sebenarnya bisa jauh lebih sembrono dalam pengaruhnya terhadap planet mereka. Dengan keberlanjutan jangka panjang belum perhatian utama, tapi mari kita kembali ke kutipan Sagan. Dengan pemikiran ini, dalam pikiran hanya menyatakan bahwa sebuah peradaban tidak mungkin di bidang teknologi. Kunci langkah bersama kami itu hanya sebagian dari gambar. Mungkin yang lebih kita pedulikan adalah mereka jauh di belakang kita atau jauh di depan kita, dan mengingat faktanya bahwa teknologi baru kami masuk akal bisa mendeteksi ini peradaban dengan cara apapun. Maka pertanyaan ini mengambil yang baru dan arti penting. Untuk mengilustrasikan ini, pertimbangkan skenario berikut. Dalam waktu dekat baru selesai teleskop raksasa 70 meter mendeteksi serangkaian pulau panas berkonsentrasi di sepanjang garis pantai dari planet mirip bumi di dekatnya, yaitu ditafsirkan secara luas sebagai bukti untuk kota yang baru saja kami terdeteksi peradaban asing, tetapi mereka tidak tahu. Sekarang hanya mengetahui bahwa mereka memiliki kota adalah informasi yang agak terbatas. Mereka bisa ketinggalan ratusan tahun kami atau ratusan tahun ke depan, dan begitu juga
Dengan kita para pemimpin dunia bertemu untuk mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya, pertanyaan tentang seberapa berkembang alien ini kemungkinan besar akan sangat penting bagi keputusan yang dibuat untuk orang. Bisa membayangkan pemimpin militer sangat menyarankan agar tidak mencoba kontak jika mereka di depan di sisi lain jika mereka di belakang itu mungkin dianggap sebagai usaha berisiko rendah dan kesempatan untuk mengembangkan persahabatan. Hubungan sejak dini ketika mereka tidak, ancaman garis pemikiran ini membuatku tertarik dengan masalah ini, terutama mengingat bagaimana modern, era tanda tangan tetanus adalah membalikkan banyak asumsi dan logika konvensional zaman Sagan. Bahkan jika kita mengabaikan pertanyaan tentang hubungi atau deteksi masalah, seperti apakah peradaban terdekat, sekitar kita akan menjadi lebih berkembang atau kurang berkembang dari kita jelas salah satu yang sangat besar. Impor dan harus saya akui itu banyak dari kesenangan intelektual untuk direnungkan seperti itu pertanyaan, untuk mencoba mencari tahu tempat kami di skema kosmik hal, dan jadi saya bertemu dengan Dr. Adam Frank dan Dr. Caleb Scaife untuk mencoba ini. Di koran baru yang dengan senang hati saya katakan baru-baru ini telah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional astrobiologi dan ditautkan di bawah pandangan modern tentang renungan Sagan. Jika Anda akan untuk membuat kemajuan pada pertanyaan tentang umur panjang peradaban kita membutuhkan ekspresi matematis bahwa menggambarkan distribusi statistik masa hidup, ingat bahwa distribusi statistik hanya menggambarkan bagaimana berbagai kemungkinan tersebar keluar, misalnya distribusi seragam, menggambarkan peran dadu karena semua kemungkinan sama-sama mungkin. Sekarang kita akan menghabiskan sedikit waktu untuk ini. Karena itu sangat penting untuk hasil akhir di muka itu menentukan distribusi untuk masa pakai teknologi peradaban, sepertinya tugas yang mustahil. Bagaimana bisa satu mungkin membuat kemajuan yang Anda tahu? Saya pikir itu aspek yang benar-benar menarik saya ke arah masalah ini. Sebagai mungkin pemirsa biasa ini saluran bahkan mungkin mengenali tampilan, meskipun seseorang bisa menulis hampir rumus apapun yang bisa dibayangkan. Untuk masalah ini masing-masing sangat berbeda satu sama lain di alam. Kami menemukan bahwa hanya ada beberapa distribusi yang tampaknya muncul semua waktu, seolah-olah alam sendiri memiliki preferensi untuk mereka. Mungkin kasus yang paling terkenal adalah distribusi Gaussian, juga dikenal sebagai kurva lonceng yang bagus. Contoh ini mungkin untuk memetakan ketinggian. Katakan pria Amerika sekarang sejak lingkungan dan genetika menunjukkan cukup kecil variabilitas, ada konvergensi ketinggian di sekitar 5 kaki 9 inci dengan beberapa fluktuasi di sekitar itu, berarti membuntuti ke arah tepi. Sekarang karena kita ingin seumur hidup peradaban di sini, harapan hidup individu manusia mungkin tampak seperti poin yang berguna perbandingan, dan melihat itu distribusi kita dapat melihat bahwa itu sedikit berbeda dalam bentuknya, tapi bisa dibilang kira-kira Gaussian juga. Jadi atas dasar itu bisakah kita menggunakan distribusi Gaussian untuk kehidupan peradaban alien? Ada alasan bagus untuk berpikir. Bukan Gaussians melakukan pekerjaan yang masuk akal menjelaskan persebaran manusia, harapan hidup karena faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup kita, seperti nutrisi, tempat penampungan obat, tersedia secara luas. Meskipun terus terang, tidak tersedia secara luas seperti mereka seharusnya, tapi bayangkan tanpa itu, sumber makanan terpercaya, setiap minggu akan menjadi wasiat judi, Anda menemukan makanan atau tidak? Jika probabilitas tidak menemukan makanan genap 1%, maka setelah 100 minggu ada yang masuk akal, peluang bahwa Anda akan binasa. Dengan kata lain, kami hidup setiap hari di bawah risiko konstan, dan semakin lama kita bertahan, semakin besar kemungkinan kita akan akhirnya gagal. Setiap kali Anda memiliki risiko konstan untuk kelangsungan hidup Anda seperti ini, distribusi eksponensial secara alami tidak muncul. Gaussian misalnya, jika kita mengukur seumur hidup rusa di alam liar seperti yang ditunjukkan di sini, perjuangan harian yang konstan untuk bertahan hidup. Mereka menghadapi berarti kijang berumur panjang adalah langka, tapi bentuk sangat umum hampir sempurna, eksponensial. Sebenarnya eksponensial muncul semua waktu dalam kasus yang berkaitan dengan kemampuan bertahan hidup. Apakah itu tingkat kegagalan komponen pesawat, atau masa pakai ponsel cerdas Anda? Baterai kehidupan individu manusia tidak terlihat eksponensial karena akumulasi risiko kematian setiap minggu begitu
kecil sehingga hidup kita sering terpotong oleh masalah kesehatan yang berkembang di kemudian hari, hidup daripada mengatakan kekurangan gizi, tetapi teknologi yang berbeda, peradaban jelas sangat, masalah yang berbeda kelangsungan hidup. Mereka masing-masing tahun setiap abad akan menghadapi eksistensial ancaman, itu berarti bahwa distribusi mereka, seumur hidup akan lebih mirip, itu dari kegagalan pesawat daripada mengatakan 21 ton manusia abad. Misalnya mari kita ambil tingkat dampak meteorit. Meteorit besar seperti itu, dihipotesiskan telah memadamkan sebagian besar dinosaurus 65 juta tahun yang lalu, jelas menghadirkan ancaman eksistensial jika kita melihat waktu. Antara dampak tersebut menggunakan kawah, data dari bumi dan bulan kami memang menemukan eksponensial lain distribusi, sebenarnya ada yang bisa membuktikan secara matematis bahwa untuk kejadian yang tiba secara acak tetapi dengan tingkat rata-rata tetap, yang dikenal sebagai distribusi Poisson, perbedaan waktu antara setiap peristiwa harus mengikuti distribusi eksponensial. Ini adalah fitur umum dari semesta, tidak hanya terbatas pada dampak meteorit atau tingkat kegagalan pesawat. Sekarang ya kami mungkin akan segera mengembangkannya, kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri dari dampak meteorit. Tapi itu hanya satu ancaman di antara hampir tak berujung, daftar ledakan sinar gamma di dekat supernova, magnet Flyby bintang yang tidak stabil. Penutupan lapangan peristiwa gunung berapi yang ekstrim, penyimpangan kemiringan ketidakstabilan planet, bencana iklim perang nuklir, pandemi global sepertinya Anda mengerti, Anda telah melewati tahun 2020. Poin sebenarnya adalah jika ini, ancaman eksistensial membawa peluang kecil, setiap tahun terjadi maka seumur hidup, peradaban teknologi, harus mengikuti eksponensial distribusi, ada sesuatu yang menakjubkan dan hampir menakutkan tentang seluruh proses ini. Di sini kami berpikir kera hanya duduk di bola batu berputar di luar angkasa, menggunakan pikiran kita untuk merenungkan eksistensial pertanyaan, namun hanya menggunakan pikiran kita dan beberapa logika dan beberapa alasan yang dapat kami simpulkan bahwa distribusi teknologi seumur hidup peradaban kemungkinan besar bersifat eksponensial. Sekarang kita tentu saja harus tetap skeptis tentang validitas ini setelah semua hipotesis apapun membutuhkan data untuk diverifikasi. Tapi di sini kita memiliki argumen yang kuat untuk mengusulkan ini sebagai hipotesis terkemuka untuk menjelaskan ini. Distribusi yang terpenting hipotesis membutuhkan pengujian terhadap data menjadi model yang diterima sekarang di sini kita tidak punya. Data untuk kehidupan alien setidaknya belum tapi kita bisa melakukan hal terbaik berikutnya dan lihat masa hidup spesies di bumi ini menggunakan catatan fosil dan penanggalan radiometrik, kita bisa melihat berapa lama spesies yang berbeda bertahan di masa lalu. Bumi sendiri merencanakan data yang akan saya tautkan, di bawah di deskripsi, orang dapat melihat bahwa memang datanya dijelaskan dengan baik oleh eksponensial, di mana di sini rata-rata atau rata-rata seumur hidup. 70 juta tahun sekarang skeptis di antara Anda mungkin mengatakan lihat ini saja, baik dan baik untuk kehidupan spesies hewan generik di bumi tapi itu tidak berlaku untuk makhluk cerdas seperti diri kita sendiri. Ini tidak membuktikan bahwa peradaban pada akhirnya agak fenomena yang berbeda untuk mereka. Spesies pasti harus mengikuti dan distribusi eksponensial ketika datang seumur hidup mereka. Jadi untuk mengatasi ini ada satu lagi hal yang bisa kita bandingkan. Kehidupan peradaban masa lalu di sini, di dunia, sejarah manusia diselingi oleh kebangkitan dan jatuhnya peradaban dan kita bisa berkencan berapa lama mereka bertahan dari bukti arkeologis, setelah semua bahkan yang termegah dari peradaban akhirnya menemui kematian mereka. Saya bertanya-tanya apakah mereka, Kaisar Honorius mengawasi Visigoth, datang di atas bukit ketujuh, benar-benar menyadari bahwa kekaisaran Romawi adalah akan jatuh. Ini hanyalah halaman lain dalam sejarah. Bukankah demikian? Apakah ini akan menjadi akhir dari peradaban kita? Balik halaman. Gambar ini dengan sumber yang ditautkan ke bawah, di bawah dalam deskripsi dengan indah menunjukkan garis waktu dan masa lalu. Peradaban jika kita memplot ini sebagai histogram datanya agak jarang tapi pola keseluruhan memang seperti eksponensial dicirikan oleh penurunan monoton dari 0 satu hal perlu diingat di sini adalah bahwa ini kumpulan data pasti tidak lengkap terutama di akhir singkat izinkan saya menjelaskan itu pernyataan dengan contoh. Jika sebuah peradaban bertahan selama 1 lebih sedikit
maka itu akan meninggalkan lebih sedikit bukti untuk kita temukan dan jadi kita lebih mungkin untuk merindukan mereka. Anda dapat melihat ini dengan memasang distribusi eksponensial ke hanya data yang lebih dari 200 tahun, ditunjukkan di sini oleh garis putih. Dan kemudian kita menariknya kembali ke nol. Dan seperti yang kita lihat ini memprediksi bahwa kita mungkin hilang sekitar 30 peradaban berumur pendek dalam data kami, tetapkan secara keseluruhan ini menunjukkan masa hidup rata-rata beberapa ratus tahun biasanya. Jadi saya pikir pada titik ini adil untuk mengatakan bahwa kita memiliki beberapa baris penalaran dan bukti mengindikasikan bahwa distribusi eksponensial adalah paling hipotesis yang masuk akal untuk bentuk masa hidup peradaban teknologi. Tetapi secara kritis eksponensial distribusi sebenarnya tidak berguna kecuali Anda tahu tingkat perubahan distribusi eksponensial itu kemiringannya, dan itu ditandai dengan hanya satu parameter. Berarti seumur hidup jika rata-rata seumur hidup populasi cenderung tak terhingga, maka eksponensial menjadi seragam garis datar dengan semua kemungkinan sama kemungkinannya tetapi dengan masa hidup rata-rata yang sangat pendek. Itu menjadi wajah tebing. Ingat itu dari sebelumnya menggunakan bumi, hewan yang kami temukan 70 juta tahun untuk nomor ini tetapi dari manusia, peradaban kita mendapatkan beberapa ratus tahun. Tapi apa? Tentang peradaban teknologi, benar-benar tidak satu pun dari ini sebelumnya kategori cukup apa yang kita butuhkan jadi meskipun bentuknya mungkin eksponensial kita tidak tahu caranya, curam eksponensial itu benar-benar ada di sini. Titik yang mungkin Anda pikirkan, kita terjebak itu saja tidak mungkin, maju dari sini hei kita sudah datang semua, dengan cara ini tetapi sekarang saatnya untuk menyerah ini berusaha bagaimana kita bisa belajar kemiringan eksponensial untuk seumur hidup. Peradaban teknologi jika kita tidak memiliki sampel peradaban teknologi untuk dilihat. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar kita tahu satu teknologi peradaban, itu kita sendiri dan meskipun kita tidak mengetahui. Akhir-akhir dari cerita ini kita memiliki kendala minimum pada masa pakai peradaban kita sekarang kamu sering mendengar kata itu, titik data tunggal tidak mengajarkan Anda apa-apa, dan saya ingin menjadi sangat jelas dengan Anda. Itu salah melihat ini bayangkan saya pergi dari satu titik data ke dua titik data apa yang terjadi kemudian, baik menurut aturan yang salah ini, bahwa satu titik data tidak mengajarkan Anda apa-apa. Kami akan tiba-tiba pergi dan cukup, transisi yang luar biasa dari mengetahui, tidak ada yang tahu sesuatu saat kita pergi, dari satu hingga dua titik data, tapi pada dasarnya tidak ada yang istimewa, tentang nomor dua. Perubahan yang benar-benar signifikan terjadi ketika kita pergi dari titik data nol yang menurut definisi, berarti kami tidak memiliki informasi untuk satu titik data yang menurut definisi berarti kita memiliki beberapa informasi sekarang. Jika itu terdengar membingungkan, anggap saja seperti titik data yang satu ini, seperti satu tetes di lautan tapi apa itu lautan tapi orang banyak tetes set data yang kaya adalah memang kumpulan data tunggal poin dan setiap titik memberikan informasi. Untuk apapun yang Anda lakukan, itu akan terjadi, tidak pernah berarti apa-apa lebih dari setetes air di lautan tanpa batas. Apa itu lautan? Apa itu banyak sekali tanaman-tanaman? Jadi mari kita lanjutkan dan coba pelajari, membentuk kemiringan eksponensial ini, distribusi dari hanya satu titik data diri kita sekarang. Jika Anda telah melihat video kami sebelumnya di topik peluang kehidupan dan kecerdasan di alam semesta atau bahkan baru-baru ini, kemungkinan bahwa kita mungkin hidup di simulasi maka Anda mungkin bisa menebak bagaimana kita akan mengatasi masalah ini. Itu benar, Anda dapat menebaknya, kita akan menggunakan statistik Bayesian. Untuk inisiasi statistik Bayesian benar-benar hanya sekolah matematika yang didedikasikan untuk masalah seperti yang ini di mana Anda memiliki informasi terbatas di tangan tetapi mencoba mengungkap kebenaran di balik data ketika seseorang menggunakan titik data tunggal kami dengan model eksponensial dalam Bayesian kerangka kami menemukan bahwa yang paling mungkin berarti seumur hidup. Sebuah peradaban 2 kali lipat dari usia kita saat ini di sana, tentu saja memiliki rentang nilai yang luas, sekitar ini yang hampir sama bagusnya tapi puncak yang jelas muncul seperti yang Anda lihat di sini dengan cara ini sangat intuitif. Meskipun kami tidak memaksakan prinsip, biasa-biasa saja di sini, kita secara alami memulihkan sesuatu, menyerupai itu karena kita menemukan diri kita di itu,
tanda setengah dari nilai rata-rata seumur hidup ini. Anda akan melihat bahwa saya sedang sengaja mengelak tentang memberi Anda spesifik angka di sini. Yang saya maksud adalah berapa usia kita sebagai peradaban dalam beberapa tahun sampai sekarang. Juga alasannya, saya tidak akan memberikan nomor itu. Karena tidak masalah itu tidak mempengaruhi apa aku baru saja memberitahumu. Anda dapat menentukan usia dengan berbagai cara, tapi bagaimanapun, Anda melakukan pernyataan yang baru saja saya katakan adalah tetap benar. Misalnya jika kita mendefinisikan peradaban teknologi sebagai awal dari penemuan radio, maka usia kita akan sekitar 2 abad, dan jadi rata-rata seumur hidup radiosentris, peradaban adalah 2 kali lipat dari 2 abad. Tapi mungkin orang lain yang mendefinisikannya sebagai awal dengan industrialisasi atau pengembangan kota atau bahkan bertani. Memang semua perubahan itu menandai transisi kunci dan yang mungkin masuk akal terdeteksi di masa mendatang. Masa depan sebagai tanda tangan tekno, kita bisa berdebat tentang definisi, tetapi dasar hasil untuk seumur hidup rata-rata yang paling mungkin adalah 2 kali lipat dari usia kita saat ini adalah hasil umum dari analisis ini. Bahwa memegang terlepas dari diskusi itu sekarang, berarti seumur hidup adalah satu hal, tapi itu benar-benar hanya bagian dari cerita, karena itu berarti atau benar-benar rata-rata hanya mencirikan kemiringan distribusi eksponensial. Ingat bahwa eksponensial memiliki sangat panjang ekor dan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi di sana, akan menjadi peradaban yang bertahan lama, berkali-kali lebih lama dari usia kita saat ini. Jika sebuah peradaban memiliki seumur hidup, itu katakanlah 10 kali itu dari usia kita saat ini, maka usia tipikal di mana kita akan temukan peradaban itu akan menjadi sekitar setengah, jadi 5 kali usia kita saat ini. Jadi untuk memberikan ini beberapa konteks, apa ini artinya adalah bahwa peradaban yang memiliki seumur hidup lebih besar dari 2 kali kita usia saat ini akan memiliki usia saat ini kemungkinan melebihi milik kita sendiri. Dengan kata lain, mereka adalah peradaban yang lebih tua. Mari kita tambahkan berapa banyak peradaban yang kita dapat dilakukan melalui sedikit kalkulus, dan itu memberi kita sekitar 40%. Dan jadi pada gilirannya itu berarti bahwa 60 lainnya adalah mungkin lebih muda di usia. Jadi pada titik ini kita bisa berhenti dan mengklaim bahwa ini adalah hasil pencarian ke langit, peradaban terdekat, dan seseorang harus temukan itu di antara merek. Dan jadi pada gilirannya itu berarti bahwa 60 lainnya adalah mungkin lebih muda di usia. Jadi pada titik ini kita bisa berhenti dan mengklaim bahwa ini adalah hasil pencarian ke langit, peradaban terdekat, dan seseorang harus temukan itu di antara mereka. Ada yang kurang lebih genap di antara peradaban yang lebih muda dan lebih tua, peradaban dengan sedikit preferensi terhadap yang lebih muda, tapi sebenarnya ini salah, karena kita telah mengabaikan yang penting, kehalusan yang akan berubah. Semuanya sederhana namun kritis. Waktu efek dan menonton peradaban muncul naik secara acak di wilayah ini. Masing-masing peradaban memiliki perbedaan, tapi seumur hidup acak yang akan saya tuju tentukan dengan menggambar dari kami distribusi eksponensial. Jika peradaban memiliki seumur hidup lebih besar dari 2 kali usia kita saat ini, saya akan mewarnainya merah. Ini adalah peradaban yang mungkin hidup lebih lama dari kita sendiri. Di sisi lain, mari kita warnai yang berumur pendek dengan warna hijau. Ingat itu dengan tebakan terbaik kami untuk bentuk distribusi eksponensial. Kira-kira setengah dari mereka hidup lebih pendek dari kita dan setengah lainnya sebenarnya berumur panjang. Mari kita tuak eksponensial sedikit untuk jadikan itu tepat. Aturan pembagian 50-50 yang sempurna, hanya untuk menjaga semuanya tetap sederhana dan bersih. Visualisasi kami di sini, jadi seiring berjalannya waktu kita melihat peradaban muncul masing-masing dengan seumur hidup acak ditarik dari eksponensial. Mari kita lacak pecahannya. Jumlah hijau versus peradaban merah yang kita miliki dibuat dengan bilah ini. Grafik di sisi kiri setelah pengendapan awal dalam periode sebagai simulasi. Itu dengan cepat konvergen ke 1,5 nilai yang kita harapkan bagus, tapi saat kita menonton simulasi, bermain keluar meskipun fakta bahwa kita kelahiran bilangan genap merah dan hijau peradaban. Seseorang tidak bisa tidak memperhatikan bahwa ada sepertinya lebih banyak titik merah daripada hijau. Apa yang terjadi untuk melihat apakah ini sebuah ilusi penglihatan? Mari kita letakkan diagram batang lain di atas sisi kanan yang menunjukkan fraksi hijau versus merah peradaban.
di setiap saat, tidak pernah tapi hanya di setiap snapshot tepat waktu seperti yang kami duga. Memang ada pergeseran yang konsisten menuju peradaban merah, meskipun merah dan hijau sama saja. Kemungkinan besar lahir kita entah bagaimana berakhir dengan lebih banyak tikus pada saat tertentu. Beberapa dari Anda mungkin memiliki tahu apa yang terjadi di sini. Peradaban berumur panjang muncul lebih umum hanya karena mereka berkeliaran. Untuk itu lebih lama. Lihat yang hijau lahir seperti sering tapi mereka hidup pendek, berarti mereka cepat menghilang dari peta. Sebagai hasil dari ini, ketika kita melihat-lihat kita di luar angkasa, kita harus mengharapkan bahwa sebagian besar dari peradaban di sekitar kita akan hidup lebih lama dari diri bias temporal kita, bahkan bisa menganggap ini sebagai melangkah lebih jauh dan pertimbangkan usia peradaban ini daripada seumur hidup mereka. Seumur hidup dan usia tentu saja terkait, tetapi konsep yang berbeda. Anda dapat menganggap hidup hanya sebagai makhluk zaman di mana peradaban berakhir. Mari kita gunakan simulasi yang sama persis seperti sebelumnya, tapi sekarang aku akan mewarnai peradaban menurut mereka, usia dari muda berbaju hijau sampai tua, dan sebenarnya merah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat titik-titik berubah warna seiring bertambahnya usia depan matamu. Mari kita tampilkan diagram batang lainnya di sisi kanan untuk melihat apa yang terjadi di sini. Aku menghitung sebagian kecil dari peradaban yang lebih muda dari kita berbaju hijau versus lebih tua dari kita dengan warna merah. Sekarang usia biasnya tidak terlalu ekstrim seperti bias seumur hidup, tapi lagi kita melihat pergeseran ke arah merah. Apa artinya ini? Secara sederhana adalah itu jika peradaban asing ada di luar sana dan masa hidup mereka adalah terdistribusi mengikuti eksponensi distribusi seperti yang kita miliki, alasan bagus untuk curiga, maka yang alami konsekuensinya adalah bahwa sebagian besar peradaban di sekitar kita akan lebih tua dari kita, tidak lebih muda. Ini adalah hal yang mendalam dan sangat penting. Hasil itu berarti kita dikelilingi oleh alien kuno, dan tidak, saya tidak berbicara tentang alien mengunjungi dan membangun piramida atau omong kosong lainnya. Saya sedang berbicara tentang statistik. Sifat distribusinya dipengaruhi oleh efek bias temporal ini. Kita sebenarnya bahkan dapat memberi Anda rasio berapa banyak peradaban lebih muda versus lebih tua daripada kita menggunakan kerangka Bayesian dari sebelumnya. Kami menemukan bahwa sekitar 25/4 peradaban seharusnya diharapkan menjadi lebih muda dari kita dan 75% lebih tua. Jadi apa artinya itu? Di antara 4 peradaban terdekat dengan kita bertiga sepertinya lebih tua. Jadi jika kita kembali ke eksperimen pikiran saya untuk mendeteksi kota asing di awal ini video, lalu kesimpulannya dari makalah kami adalah bahwa peluangnya ada di tidak adanya informasi lain yang mereka inginkan memang menjadi lebih tua dari kita, kecuali lebih masuk akal. Maju sekarang pertanyaan berikutnya. Anda mungkin bertanya-tanya berapa lama lebih tua dari ini? Mereka benar-benar jadilah sifat eksponensial distribusi, berarti bahwa ekor itu turun cukup cepat, dan begitu peradaban yang jauh lebih tua dari kita mungkin sangat jarang bahkan memperhitungkan temporal efek bias memecahnya. Kami menemukan bahwa sekitar 10 dari peradaban akan memiliki usia lebih dari 10 kali milik kita sendiri. Sekarang itu mungkin terdengar seperti peluang kecil, tapi di antara 10 peradaban terdekat, itu artinya salah satu di antara mereka lebih dari 10 kali lebih tua dari kita. Mengingat pesatnya kemajuan teknologi, perkembangan selama abad terakhir di sini, di bumi, pikiran membingungkan tentang berapa banyak lagi maju peradaban seperti itu bisa. Bagaimana mereka memikirkan kita tentang hasil itu, mewakili wawasan utama makalah kami. Tetapi saya ingin menekankan bahwa kami tahu seberapa sering kehidupan cerdas berkembang di sisi lain planet. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi.